royalti musik masih berlanjut nih Jis. Ya. Kemarin kita udah share soal website yang menyediakan musik-musik gratis ya. Benar. Tapi ini perkara soal royalti ini masih berlanjut karena banyak musisi-musisi yang ternyata membebaskan royalti katanya gitu. Ya, ini yang dirangkum aja ada beberapa nih. Kita coba sebutin dulu ya. Yang pertama ada Ahmad Dhani. Oke. Terus ada Rhoma Irama. Oh gitu. Okay. Rhoma Irama, terus Charlie ST12. ST12 ya. oke. Terus ada Juicy Luisi ya. Juicy Luisi oke. Terus Ari Lasso. Ari Lasso. Yang terakhir tuh kalau nggak salah Tompi nih. Tompi. Dokter Tompi oke. Tompi. Yang sakit hati sih menurut saya sih owner Bigacuan. Dia udah bayar 2 miliar ya? Ya udah bayar. Kok malah digratiskan sama musisinya katanya. Tapi ini aku baca juga berita katanya meskipun musisinya menggratiskan, tapi hal-hal lainnya tetap harus kena royalti kayak gitu. Nah itu kabar buruknya bener itu. Nah ini kasusnya gimana Jis? Jadi si LMK ini bilangnya apa namanya? Bukan cuman soal lagu, tapi soal produksi. Oke. Produksi gitu. Jadi yang terlibat di situ kan ada produsernya, ada tukang mixingnya, banyak lah di situ. Jadi nggak cuman musisi itu nggak cuman satu orang, katanya atau satu band, tapi terlibat juga orang-orang produksi. Sebenarnya musisi itu bayar nggak sih ke orang produksinya gitu? Gimana ya? Kurang tahu juga sih. Banyak juga gosip-gosip ya. Ini saya nggak tahu nih, soalnya bukan musisi juga nih. Iya, nggak tahu lah. Kita nggak awam lah ya soal industri musik lah ya gitu. Iya, cuman ada yang bilang katanya misalkan ada band nih, si produsernya ini datanglah ke band itu misalkan, mau nggak kita produksiin gitu, gini kontraknya ada misalkan. Misalkan dalam kontrak itu wajib ngeluarin 5 album misalkan, gitu. Nanti kamu kebagian royalti berapa persen dari seluruh keuntungan gitu. Jadi si musisinya mah dapat royalti dari produsernya itu dikit. Si musisinya. Ya jadi kayak nulis buku lah. Nulis buku juga penulisnya cuman kebagian itu 10% ke bawah, bahkan sangat di bawah 10% lah. Sisanya itu keuntungan untuk si percetakannya. Publisher ya. Publisher, oke. Musisi juga sama, katanya gitu. Bahkan banyak musisi yang sampai aduh masih ngutang nih 1 album gitu. Malah mereka jadi ngutang gitu. Oke. Itu desas-desusnya kayak gitu ya? Info yang masuk ke kamu kayak gitu ya? Iya, itu adalah dunia musisi label. Label itu artinya diproduseri oleh brand terkenal lah kayak ya contohnya banyak lah gitu. Ya kalau mungkin gini ya, pengetahuanku mungkin itu untuk era-era dulu kayak gitu ya. Era-era dulu saya juga taunya itu. Itu yang sebelum digital seperti sekarang kayak gitu. Bener. Ya. Yang dulu kalau kita beli musik itu pakai kaset pita ya atau pakai CD kayak gitu ya. Benar. Jadi ada rumah produksi kayak gitulah ya. Ruang produksi yang itu dimodalin sama produser. Ya. Produsernya ibaratnya ngemodalin si band untuk bisa rekaman dan mengcopy rekamannya sekian juta misalnya kayak gitu ya. 1 juta copy misalkan gitu. Dan itu kan ibaratnya anak band kan kagak punya duit lah ibaratnya, apalagi yang baru inilah ya. Benar. Baru akhirnya dia dapat investor kayak gitu mungkin ya. Seperti dapat investor, benar. Dapat investor. Nah, yang megang hak dari lagunya sebetulnya jadinya siapa gitu kan? Nah, si investor juga jadi megang jadinya. Bukan pas momen produksi aja gitu dia dapat. Bukan. Jadi pemegang hak dari musiknya gitu ya? Iya, bahkan jadi sampai zaman sekarang sih kayaknya. Jadi ada juga label-label digital zaman sekarang tuh. Kalau zaman dulu kan distribusinya
kaset apa. Kalau sekarang jadi si publisher itu masukin ke Spotify, si publishernya tuh masukin ke iTunes. Untuk orang biasa itu sangat susah gitu untuk masuk ke sana, daftar akun dan lain-lain gitu. Terus biasanya memang bakar duit dulu di awal-awal di lagu-lagu pertama tuh. Bahkan sampai ada yang mau ngemodalin konser tour. Tour tuh dimodalin sama si produser gitu ya. Keliling dulu. Nah sebenarnya itu promosi. Nah nanti hitsnya untungnya di lagu keberapa gitu ya. Baru mungkin untung gitu. Jadi ya bisnis juga sebenarnya sih gitu. Iya. Itu makanya industri musik lah kayak gitu lah ya. Iya. Nah si LMK ini dia bilang itu semuanya terkait sehingga yang butuh royalti itu si yang belakang juga, yang belakang layar juga, bukan cuma si artis gitu. Iya. Cuman kalau pas ibaratnya kan Ari Lasso tuh dapat 700.000 kalau nggak salah. Ya. Makanya akhirnya dia membebaskan kayak gitu ya. Iya benar. Cuman yang jadi anehnya itu ketika dimintai transparansi ini teh kok saya dapat segini, ini teh gimana sistem pembagiannya tuh gimana? Kalau nggak salah ya. Terus jawabannya tuh nggak tahu kayak gimana gitu. Ya bahkan di salah satu postingan di sosmed dia si bak rekeningnya tuh royalti Ari Lasso dikirim ke rekening bukan Ari Lasso. Ini siapa? Ari Lasso gak kenal katanya gitu. Iya. Gak kenal. Padahal kan saya penyanyi solo gitu. Kalau misalkan band mah, mungkin anggota band yang ini gitu ya. Iya. Ke gitarisnya, ke drummernya mungkin ya. Tapi ini penyanyi solo, harusnya ke saya dong gitu. Iya. Ini rekeningnya atas nama orang lain gitu. Iya. Gitu. Bener. Nah makanya yang terbaru adalah Tompi keluar dari MLKN ya? Ya, keluar dari yang royalti itulah. Sama Tompi juga ngeluh kejelasannya gimana nih, Mbak? Bagi hasilnya berapa persennya gitu. Iya, jawabannya masih nggak jelas kayak gitu kan? Tidak jelas, dia bilang saya nggak di-expose ya, saya juga nggak tahu nih, nggak dikasih tahu nih jawaban si LMK tuh apa gitu ya. Ya ibaratnya info yang ke kita kan jadinya nggak jelas gitu ya. Dari mereka pun nggak jelas lah. Intinya kayak gitu kan? Intinya tidak jelas, tidak bisa dijelaskan gitu ya. Pembagian royaltinya berapa dan bagaimana ke siapa aja gitu ya. Distribusi royaltinya bagaimana itu nggak tahu gitu. Bener. Yang jadi korban ya tadi si musisinya kayak gitu ya. Karena dia juga nggak tahu pembagiannya berapa. Benar. Terus para pelaku usaha UMKM nih. Bener. Tiba-tiba harus bayar 2 miliar gitu. Bener. Masalahnya mana untungnya buat mana gitu kan. Ini masalahnya yang punya karya kan artisnya. Terus si pelaku usaha nyetel karyanya. Kok dua-duanya bisa rugi gitu. Iya. Berarti kan apa nih gitu. Ini yang menjadi omongan netizen itu. Iya gitu. Ya jadi apa namanya ya? Ya tadi si musisinya aja merasa dirugikan gitu loh. Benar. Si musisinya aja merasa dirugikan, terus pelaku usaha keberatan juga gitu kan, harus bayar segitu gitu. Benar. Bahkan sampai kontroversi ke lagu lagu nasional. Itu yang bikin kok sampai lagu nasional gitu. Iya. Terakhir saya baca komen-komen sih ada tuh owner yang saya rela bayar asal saya transfer langsung ke pemilik musisinya gitu. Pemilik lagunya. Sampai ada yang gitu. Saking gedeknya sama LMK jadi. Benar sih. Mungkin artis-artis harusnya bikin platform digital kayaknya. Di mana mungkin kayaknya sih setiap musisi bisa bikin website atau aplikasi gitu ya. Iya. Misal Dewa 19 ada aplikasinya. Nah, ada paket untuk kafe misalkan, untuk resto gitu ya. Bikin Spotify sendiri gitu ya. Iya, lebih baik kayak gitu kalau menurut saya sih, benar. Iya sih, benar sih. Benar. Nanti ya owner kafe kan ya masuk akal lah kalau bayar langsung ke musisinya masuk akal gitu. Iya. Ketimbang tiba-tiba ada orang nanggih gitu, kita nggak kenal, jadinya merasa dipalak aja gitu. Benar.
kayaknya sih musisi-musisi Indonesia harusnya bikin Spotify sendiri sih. Ya harusnya sih begitu. Kalau Spotify kan dari luar ya. Dari luar. Kalau musisi-musisi Indonesia tuh band-band tuh bergabung, bikin aplikasi sendiri. Nanti kalau misalkan ada orang yang memutar musiknya, ketika kita berlangganan pro gitu ya, masuk sekian rupiah gitu. Ya harusnya sih bisa itu aplikasi kayak gitu bisa harusnya. Yeah. Bisa lah, orang Indonesia IT-nya jago-jago harusnya bisa sih. Benar. Ngehack jadi online aja bisa gitu. Bikin patungan ya. Jadi kita para pelaku usaha juga kan mudah ya. Tinggal berlangganan playlist Indonesia misalkan kayak gitu ya. Ya walaupun tidak bersatu gitu ya, misalkan satu musisi satu aplikasi gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau menurut saya sih. Iya. Karena kalau bersatu itu pasti ada aja yang nggak mau atau apa gitu ya. Terus ada juga nih diaturnya sama siapa nih, gitu. Ketuanya siapa, nanti malah jadi LMK baru gitu. Iya. Ya satu musisi satu aplikasi juga udah nggak apa-apa lah gitu. Ya, cuman ini kerugiannya itu teh kita selaku yang punya HP-nya misalkan gitu ya. Nanti jadi banyak aplikasi. Bener. Gitu doang sih. Jadi harus ada aplikasi HP untuk kafe ya. Gitu. Misalkan saya nih suka Dewa, suka Sheila on Seven, gak bisa digabung-gabung ya. Iya, jadi banyak nanti gitu. Iya, gak bisa digabung-gabung bener. Gitu doang sih kelemahannya kalau kayak gitu. Tapi kalau mereka bisa bergabung bareng-bareng tuh. Bikin ke vendor aplikasi, tinggal tadi kalau muter lagu ini kita kan udah bilangan nih, misalkan 1 bulan 50.000. Yang 50.000 itu kesedot tuh ke musisi ke playlist yang kita puter bener, musisi mana aja gitu. Bener. Harusnya sih bisa lebih transparan lah kalau digital lah. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana nih? Kita para pelaku usaha nih coba bikin himpunannya dong buat ke musisi-musisi, bikin surat gitu. Coba bikin aplikasi sendiri gitu kan. Ribet nih MLKM. Ya walaupun udah digratiskan tetap kena royalti ya guys ya. Tetap, jadi ya mau gimana lagi gitu. Kecuali teman-teman mungkin ini ya ke band indie mungkin ya. Ke band-band indie kerjasama. Soalnya band indie juga sekarang kan udah sekarang sih udah nggak ada batasan indie atau tidak kalau menurut saya sih. Karena di digital ini band indie aja udah ada yang sampai puluhan juta viewsnya gitu ya. Yang mengalahkan komersil lah yang label-label itu tadi. Iya. Saya juga kemarin sempat ke kafe sama teman-teman, nyetelnya musik-musik indie sih. Musik indie ya? Wah. Ya untuk kalau kategori lah ya, ini mah musik-musik indie gitu. Mungkin biar nggak kena royalti gitu ya. Bisa jadi. Oke, gimana teman-teman, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman misalkan ya udahlah masalah royalti nanti dulu, pengen dulu punya legalitas merek misalkan kayak gitu. Nah, lagi rame juga nih buat teman-teman yang mau daftar merek, misalkan kafenya, restonya atau kedainya gitu ya, pengen punya sertifikat merek biar nanti nama dan logonya tidak dipakai orang lain. Bisa juga silahkan daftar melalui Kebun Desain, bisa silahkan hubungin ke nomor yang tertera di layar. Selain itu bisa juga sekalian sama desain logonya bang, boleh. Mau desain packaging bang, boleh, bisa juga ya. Silakan hubungi ke nomor yang sama. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.